Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, inna asdaqal kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Pertama dan utama marilah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur karena begitu banyaknya nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita tidak mampu untuk mengalkulasi atau menjumlah nikmat yang diberikan pada kita. Maka hidup kita hanya bersyukur dan bersyukur. Dan seandainya ada hal-hal yang memberatkan kita, contohnya tidak boleh pergi-pergi bagi bapak-bapak yang mau pergi seperti Pak Lepandu kan terkendala. Pokok Jakarta Banjarnegara sekarang ini kondisinya sangat-sangat memberatkan mungkin. Maka kita tetap bersabar. Bersyukur kalau dapat nikmat, kalau ada hal yang sekiranya memberatkan kita, namanya kita bersabar. Sehingga umat Islam orang beriman selalu mendapat pahala, dipuji oleh Allah, mengagumkan, ajaban yang lebih sangat mengagumkan orang yang beriman. Kalau diketahui musibah, dia sabar, jadilah baik. Kalau ditimpa kebaikan, maka kita bersyukur jadi baik. Selalu yang tampil bagi orang yang beriman adalah baik. Maka puncak daripada ibadah kita namanya ihsan. Apa ihsan itu? Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, berbuat baik, yaitu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kita menyembah ketika seakan-akan menyaksikan dia. Kalau tidak bisa dibalik, kamu merasa senantiasa dilihat, pantau oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan baik. Tidak mungkin karena merasa kurang berbagi ini nanti Allah selalu lihatnya. Ini dalam rangka memberikan resep untuk diri kita agar di mana saja kita berada tetap berbuat baik kepada siapapun, sekalipun terhadap orang yang menyakiti kita. Maka ada Nabi pesan, unsur dzaliman aw mazluman. Tolonglah orang yang menganiaya dan yang dianiaya. Ada sahabat kaget, bagaimana orang menganiaya malah ditolong. Menolong orang yang menganiaya itu dia akan menolong, diingatkan atau dicegah sehingga tidak jadi menganiaya orang. Itu namanya menolong orang yang menolong. Kaget perasaan tiba kita dekat, tidak ikut nimbrung, tapi jika berasa ngomong, kita itu sama-sama manusia, sama-sama lupa, sama-sama sering berbuat salah. Itulah konsep untuk menjadi orang baik. Termasuk dengan membaca ayat 77. Itu juga sebetulnya bukan untuk orang Yahudi, orang Nasrani, tapi juga untuk orang Islam, karena Quran itu diturunkan untuk orang Islam. Dan dilarang kita berlebih-lebihan dalam beragama. Ini pernah terjadi. Lewat Ibnu Abbas mengatakan ada orang yang bermain dalam keadaan baik agar tidak terganggu, dia ingin orang-orang Yahudi ada ingin mengkebiri diri biar tidak terpengaruh oleh godaan-godaan. Dan bahasa kita kan ada 3 tak godaannya. Satu apa? Wanita, terus tahta, terus harta, sampai seperti itu. Ada lagi zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat bertanya pada Aisyah,
ibadah apa yang dikerjakan Nabi itu. Kan Aisyah menceritakan Nabi itu boleh dikatakan tiap hari itu seperti tidak puasa terus. Dia mengatakan tidak pernah puasa. Maksudnya biasa terus. Dan kalau sholat malamnya bagaimana? Aisyah kan cerita Nabi itu kalau sholat malam Ramadan, luar Ramadan mengerjakannya 11 rakaat. Tapi mengerjakan 4 rakaat jangan kau tanyakan wajahnya ada bagusnya. Nah Aisyah kan masih muda, jadi makmum pada Nabi itu biasa 1 rakaat 1 juz biasa. Sehingga ada yang lain mengatakan ampun sholat malam terus ya seperti kata Nabi. Inginnya dia ingin sholat malam semalam suntuk. Itu juga yang mendengarkan tadi puasa saya tak puasa terus biar nanti bisa masuk surga. Jadi itulah melihat gambaran orang tidak boleh kita meniru persis. Tapi bukan haram seperti Mahfud MD. Haram di bersalah untuk mengikuti tapi tidak bisa persis karena kita punya versi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan. Maka kita beragama tidak boleh berlebihan karena ini Lailatul Qadar beberapa hari di masjid dulu Nabi pada Nabi itu rumah dan masjid sama dengan madrasah ini dengan masjid ini sehingga ada apa-apa mudah sekali dan akhirnya jauh. Yang di rumah kata-katanya ada apa di masjid itu. Ini contoh sekali lagi, jadi beribadah sesuai dengan kemampuan, jangan berlebih-lebihan. Terus saya mengkritiki anjuran agar kita sholat di rumah, sholat Id di rumah. Suaminya menjadi imam, yang makmum, istri dan anak-anaknya terus di celana suaminya khutbah. Saya memang kritik, memang masyarakat itu semua bisa ngaji saya belum bisa suruh khutbah. Itu namanya bukan Islam berkemajuan tapi kemajuan. Ini contohnya itu bagi kita orang Jawa kan bilang itu kan biasa, tapi di Jogja mungkin sangat kasar. Kemajuan bukan Islam kemajuan tapi kemajuan. Itu contohnya. Tidak mungkin setiap rumah terus mengadakan diri sendiri kan. Lebih baik satu kampung, satu RT mungkin di gang diadakan lebih bagus seperti itu. Tidak setiap rumah sholat di rumah dengan alasan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal maksudnya bukan itu. Jadi maksudnya suasana rumah itu supaya digambarkan seperti di surga, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Maka surga itu mesti ada apa? Penduduk surga itu ada apa? Wanita surga namanya apa? Bidadari. Itu diharapkan istri itu sebagai bidadari, isinya pengusaha mesem, tidak pernah marah, tidak pernah ini maksudnya gitu berarti. Sehingga Nabi menempatkan rumahnya itu seperti surga, istrinya ada bidadari. Itulah sekedar informasi awal yang harus kita pahami. Umat Islam jangan sampai tergoda untuk ibadah yang berlebihan yang kadang-kadang menjadikan dirinya menjadi tidak sehat atau sakit atau terpaksa atau terporsir gara-gara ibadah. Tidak boleh. Maka dikatakan balat tatabi'u ahwa qaumin, jangan kau ikuti. Di dalam Nasrani muncullah tradisi tepasturan. Kadang Nabi Isa tidak pernah mengajarkan. Nah, mereka ingin agar bisa konsentrasi mengabdi kepada Bapak istilah sana, mengabdi kepada gereja. Jadi bisa konsentrasi. Mereka kan alasannya gitu, bisa melakukan seperti biarawati itu kan ingin mengabdi kepada gereja
umat atau terlayani, sehingga mereka merasa menjadi apa? Apa Pak? Bahagia apa Pak? Menjadi apa? Menjadi penggembala apa? Mereka merasa penggembala, lah umatnya sebagai domba yang selalu gitu loh. Tadi kan harus ngerti. Nah, dengan gereja itu juga karena sebagai domba yang tersesat. Ini sekedar kritikan untuk kita sendiri, bukan untuk keluar. Jadi kalau kita dalam Al-Quran katakan kafir, itu dianggap kasar, menyakitkan. Lebih menyakitkan lagi kalau kita dianggap baiklah, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam ayat ke-79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alun. Labisa ma kanu yaf'alun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alun. Labisa ma kanu yaf'alun. Ulangi. Menurut tata cara baca seperti kemarin itu, sebetulnya kalau dengan jadi imam tidak boleh berhenti seperti kemarin, ya harus berhenti karena dijelaskan oleh ayat berikutnya. Berarti belum sempurna. Dan kemarin dikatakan orang-orang kafir dari Bani Israel itu terkutuk oleh ucapan Daud dan Isa. Kenapa? Mereka itu menjalankan dosa, melanggar aturan sampai berlebih-lebihan. Dilanjutkan, bahkan mereka layak tanah haulnya, tidak mau saling mengingatkan, tidak mau saling mencegah. Tahu temannya salah, keliru, tidak mau mengingatkan. Ini hati-hati, kita kadang-kadang seperti itu. Sakar dewi, awal-awal dewi, kadang-kadang gitu. Terutama orang Jawa, kadang-kadang ada temannya berbuat salah, rasa dewi. Ini terutama di kampung Bajingan, kampung Natalnya apa? Lidah. Itu kan tidak berani mengingatkan temannya, justru malah diajak. Nah, kondisi ini betul-betul masyarakat yang terkutuk. Nah, kita di masyarakat tidak boleh diam saja ada saudara, tetangga, temannya berbuat salah, dosa. Ini yang dimengerti kita semua. Pelaksananya seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita, tetangga kita tahu kalau itu berbuat salah, kita
biarkan tokat kebayas bentar beduna wis apa kesel Ramadan TV kan itu mungkarin dari perbuatan mungkar kebiasaan di Indonesia termasuk seperti itu sehingga muncul roh pembela Islam karena kemungkaran itu malah dilegalisir. Buktinya dibuatkan tempat khusus namanya apa? Apa Pak? Tempat khusus kemungkaran namanya apa? Lokali. Itu kan dilegalkan. Nah, seperti itulah yang mendapat laknat dari Allah gara-gara mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam Islam itu harus fa'alu yang telah mereka kerjakan terus menerus, tidak sekali lagi tapi menjadi kebiasaan. Tidak ada namanya kampung di tempat kami namanya ada kampung gendong. Kampung gendong itu apa? Tapi ya kan dulu saya diceritai oleh orang tua saya sampai wanita tidak mau sekolah karena nanti dicegat kalau bocah-bocah nakal dicium di jalan coba ada itu dia kebiasa karena yang muncul anaknya lurah. Nah, sekarang itu yang dekat dengan pejabat dan merasa beraja rela. Kondisi seperti itu sampai kiamat akan ada. Ini dikatakan kondisi benar dan kondisi yang sangat terkutuk, dikutuk oleh Allah, sangat dimurkai Allah. Labih sama alangkah jahatnya, alangkah jeleknya, alangkah buruknya bisa duduk nikmat bagus. Maka yafalun apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Jadi rusaknya Bani Israel itu karena membiarkan kemungkaran berada di tengah-tengah masyarakat yang kebiasa. Dari itu kita dilarang informasi seperti itu sebagai pelajaran belajar sejarah. Seperti belajar sejarah tentang pemberontakan atau komunis zaman dulu itu tidak boleh dihapus karena itu sebagai pegangan, jangan sampai di belakang hari terulang lagi. Bukan kok dilakukan biar tidak ada, justru malah terulang lagi karena manusia senang mengulang perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Sehingga kalau dulu orang yang tidak berpakaian itu dianggap primitif. Sekarang justru orang yang maju tidak berpakaian. Di mana itu biasanya? Bali. Di kota besar namanya striptease. Apa Pak? Striptease itu apa Pak? Ada. Apa? Artis bedaran transparan. Ya soalnya pakaiannya lengkap. Lalu juga terus lepas satu semua lama-lama lepas semua. Itu dianggap maju. Inilah di mana saya tersuka. Menurut saya ada tuh artinya pernah mendengar namanya striptease, tapi nama artis sebenarnya nama apa? Transparan. Striptease itu transparan. Anggaran yang striptease, anggaran yang transparan. Tapi tidak boleh digunakan untuk yang positif Pak ya. Itu hanya yang negatif. Sudah melekat pada perbuatan yang tidak baik. Maka kalau kita ingin tidak dikutuk, tidak dilaknat oleh Al-Quran, ya kita manfaatkan, kita laksanakan isi Al-Quran. Kemudian Muhammad diingatkan, tara kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum am sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Kasiran minhum
dan Yahudi Nasrani pada umumnya. Yatawalluna mereka mengambil pemimpin alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang yang katakan suka melanggar, suka itu semuanya sendiri, tidak pakai aturan, justru dipilih sebagai pemimpin. Ini dengan boleh dicoba di masyarakat itu dengan nyalon ke kiai kalau kepala bajingan, nyalon ke di kepala desa. Terus yang dipilih mesti apa? Kepala bajingan. Sebab kok ben aman, alasannya ben aman. Nah, pimpin itu kan di sana kan aman dorapani, tidak berani. Tapi nak kiai mungkin malah digoda terus, dicoba terus, diuji terus. Inilah coba saja dengan nyalon ke kiai jadi kepala desa lah, dan nyalon ke kepala apa tadi? Kepala geng. Pasti yang jadi. Jangan coba Indonesia nyalon ke siapa yang dianggap kiai. Nah tadi Kiai Ma'ruf Amin jadi ini karena Pak Jokowi, jadi Pak Amin nyalon sendiri disaingkan dengan Pak Jokowi, mungkin sudah kalah. Ini kondisi real masyarakat ini sejak zaman dulu. Maka kita berusaha seperti di mana tuh ada membuat, tapi terlalu ekstrim, membuat kampung Muslim. Di mana Pak? Ada. Kemudian RT itu kalau ada orang Muslim pindah mau jual rumahnya harus dibeli oleh orang Muslim. Maka itu terlalu berlebihan. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Nanti kita jabatan pada siapa? Dan yang menjabat kepada yang berbeda. Kalau semua Muslim semua, ya kalau dengan ngerasakan jangan hebat, hanya tidak ada daya saing, maka buku itu dibuat yang bertentangan. Seperti garam, kemudian ada kunyit, ada laos, sehingga menjadi enak. Tapi semuanya sama dengan godok kalau godok digodok tanpa diberi apa-apa, enak. Nah enak. Dari itu marilah kita berusaha tidak perlu ekstrim membuat kampung khusus Muslim atau khusus apa tadi geng atau dan sebagainya. Jadi, biarlah kita hidup itu alami, ada yang baik, ada yang jelek. Sebab kalau tidak ada yang jelek, terus yang baik ini kayak apa? Kalau tidak ada yang baik, yang jelek seperti apa? Sehingga kita tidak bisa membedakan baik dan jelek. Sekali lagi, walaupun itu idealis, tapi tetap tidak menampilkan sunatullah, yaitu bercampurnya antara satu kaum, satu budaya kita dengan identitas yang lain, tidak sama saja. Nah, kadang-kadang terus apa saya sih kritik, maka lebih sama alangkah jeleknya kodamat apa yang telah dilakukan ampusu oleh diri mereka lalu untuk mereka, jelek sekali. Berarti angsa kita alaihim, ia mengharapkan ada semacam nantang agar Allah murka kepada mereka. Angsa kita yaitu jeleknya apa? Yaitu tentunya mereka mengharapkan Allah memurkai pada mereka karena dia memilih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita menyelenggarakan atau tadi melokalisasi tempat agaknya itu menentang terhadap peraturan Allah. Termasuk kata-kata agama itu sudah kuno, itu kan aturan 14 abad yang lalu juga masih dipakai. Itu juga ada kata-kata sifatnya merendahkan. Orang yang model seperti itu babil adabi, dan nantinya akan mendapat siksa hum khalidun kekal. Mereka akan kekal mendapat siksa. Di mana itu? Ya di akhirat, maksudnya di neraka.
Maka dilanjutkan pada ayat berikutnya. Seandainya mereka mau merubah diri ketika mendapatkan informasi dari Muhammad, pasti itu akan lebih baik. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Lagi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Walau kamu, seandainya mereka, berarti orang-orang Yahudi, Nasrani maupun yang lain musyrikin, yu'minuna, beriman billahi kepada Allah, apa cukup percaya kepada Allah saja? Itu kalau di dunia Indonesia namanya kebatinan, percaya kepada Allah. Wan nabi, dan kepada Nabi. Tidak sempurna iman kita kalau hanya mengandalkan percaya kepada Allah, karena tidak tahu cara melaksanakan ajaran Allah itu bagaimana. Maka harus ada peragamannya. Siapa peragamannya? Nabi. Maka ini pembelajaran bagi kita. Kalau ngajarkan apa-apa harus diperagakan. Tidak mungkin ngajari sholat diulang sholat tapi tidak dipraktekkan. Ini perlu praktek seperti itu. Nah, rata-rata orang dulu itu ya ingat pulang ya bapak cukup diomong saja, tidak pernah diberi. Hingga sholatnya itu macam-macam. Nah, ada yang gini, termasuk wudhunya juga gitu. Wudhunya pokoknya wudhunya wudhu anak limo nomor 5. Ikan dia berapa? Karena seperti dingin. Ikan dingin, niat pada dingin itu atis. Pertama niat kaping pindho usap rai, membasuh rai. Kaping pindho basuh rai. Kaping telu basuh tangan loro tumun kok wangklune loro, wangklune iki sikut. Gak cilik lah diulang. Kaping 4, 5 apa 4? Musab sirah. Kaping 5 masuk sikil loro tumengko apa wanglu polok loro. Kaping 6 nama tertib urut, tegese urut ingkang dingin didinginake, ingkang akhir diakhirkan. Urut mulai dari basuh muka, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Seperti itu urutnya. Seperti urutnya bukan seperti guru TK. Urutnya kan kepala pundak, terus lutut, terus kaki. Tapi Al-Quran wudhu dari wajah, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Nah, ini orang tua itu ada yang bermoke wudhu ini kepala, pundak, lutut, kaki. Akhirnya lagi wudhu kepala salah kaprah. Maka harus diperagakan oleh ustadznya dan
Wama, dan harus ada buku catatan atau aturan yang telah dibakukan. Wama dan wahyu atau kitab unzila yang diturunkan nilai kepada Muhammad. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan peragama, tapi juga ada petunjuk dari Al-Quran. Tidak lengkap, tidak sempurna iman kita orangnya pada Nabi, tapi tidak percaya pada Quran, atau percaya pada Quran tapi tidak membutuhkan peragama dari Nabi. Mata waduhum aliyah, mereka tidak menjadikan orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin, sebagai orang dekat. Ini syaratnya, mereka tidak boleh menjadikan pemimpin orang dekatnya lebih dekat daripada kepada sesama muslim atau mukmin. Walakinna aksarahu kasiran, tetapi kebanyakan mereka itu, kebanyakan minhu dari mereka orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun musyrikin, minhum dari mereka fasikun sama fasik, suka melanggar, diberi ragu-ragu petunjuk oleh Allah seperti ini, mereka tetap sesukanya sendiri. Ya contoh saja undang-undang dasar yang dibuat itu kadang-kadang pelaksanaannya sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak mengacu pada sumber hukum yang ada di Indonesia. Itu juga Quran ini juga menjadi sumber hukum, tapi kita sudah boleh dikatakan mayoritas umat Islam sendiri sudah tidak mengambil hukum dari Al-Quran. Umat Islam sendiri, apalagi yang non-Islam. Namun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua, bahkan kebanyakan tidak semua, itu juga ada yang betul-betul keluar dari hati nuraninya untuk mengikuti apa yang disampaikan Muhammad. Ternyata indah sekali, bagus sekali yang punya hati nurani. Maka dilanjutkan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbanan wa annahum la yastakbirun. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbanan wa annahum la yastakbirun. Mulai lagi, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbanan wa annahum la yastakbirun. La tajidanna, sungguh kamu akan menemukan, akan mendapatkan, akan menjumpai asaddan nas, orang yang paling keras, manusia yang paling keras
apanya? Adawatan, permusuhannya. Oleh mengmusuhi kamu dan pengikutmu itu luar biasa, lahir batin, sampai membuat koalisi. Nah, saya bikin koalisi, dan sudah melihat ya, apa itu namanya? Suatu langkah bersama-sama. Selamat. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, mulai musuhi sampai cara apa jadi sampai apa? Sampai ubun-ubun, sampai bencina bukan main kepada orang yang beriman kepada Muhammad. Siapa itu? Perlu dijelaskan, yaitu orang Yahudi, dan orang musyrik. Dan orang yang musyrik. Orang musyrik sampai orang Yahudi itu sampai memberikan apa itu pujaan, memuji-muji kepada keyakinan orang-orang musyrik dalam rangka membukti kepada Muhammad, karena orang musyrik itu kan musuh utama dari Nabi. Bahkan perlu diketahui bahwa umat Islam itu supaya berseberangan, memusuhi, memerangi orang-orang musyrik sebagaimana mereka memusuhi kepada kalian. Kafah dalam surat At-Taubah. Maksudnya apa? Orang musyrik itu sampai kapanpun kalau tidak dibukatinya selalu berseberangan dengan orang yang beriman. Beriman kan hanya mempercayai Tuhan yang satu, tapi orang musyrik mencari celah, mencari perantara-perantara sampai Yaman. Yaitu orang Yahudi memuji kepercayaan yang kamu kerjakan itu lebih bagus daripada agama yang diajarkan oleh Muhammad. Dalam musyrik kan saya bangga, karena bangga merasa lebih baik yang menghormatkan itu orang yang punya kita. Akhirnya musyrik bertambah bencinya kepada orang-orang yang beriman. Namun ada juga ahli kitab yang tidak benci tapi sangat dekat. Wala tajidanna aqrabahum, dan kamu juga akan menemukan, menjumpai berpapasan aqrabahum, orang yang paling dekat, manusia dekat, mendatangkan rasa cintanya, rasa sayangnya, lilladzina, terhadap orang-orang amanu yang beriman. Siapa itu? Alladzina qalu, yaitu orang yang mengucapkan inna nasoro, kami adalah orang-orang Nasrani. Ini yang digunakan dalil rahasia ya. Dalil yang dipakai oleh Syafi'i Ma'rif dan SAS ini, sehingga mereka merasa begitu gereja di bom langsung datang. Siapa itu? Pak Syafi'i Ma'rif langsung datang ke gereja. Ini yang digunakan ini ayat itu. Rahasia yang berarti jadi bahwa orang Kristen itu ada yang lebih dekat dengan kita, sayangnya pada kita luar biasa. Pada kondisi real di Indonesia tidak seperti itu. Ini zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang betul-betul dekat kepadamu sampai dia ini, tapi ewuh rawan untuk mengikuti Nabi, tapi jelas sayang. Inilah yang dijadikan dalil untuk membenarkan tindakan mereka, sehingga lebih dekat kepada Nasrani daripada kepada sesama Muslim. Tapi ini hanya untuk ke dalam saja, tidak perlu deh. Jadi yang digunakan dalil maksudnya langkah mereka membenarkan tindakannya itu yang digunakan dalil ayat ini, surat Al-Maidah ayat 82. Diingat itu tadi. Kita bisa ngukur yang dipakai itu. Ada orang yang kamu akan menemukan orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengaku diri sebagai Nasrani. Tapi Nasrani zaman Nabi, jangan Nasrani yang beda jauh. Coba Amerika itu semuanya kan Nasrani. Sampai siapa itu presidennya seperti itu, Bush itu.
Itu sekali lagi kita harus membuat skala pertanian itu jangan digebiak. Jadi itu dari ini berarti masalah sekarang itu sudah lain di sini. Dan masalah dulu tidak masuk ke golong musyrik, sekarang tergolong musyrik. Karena bahadzalika, karena itu bi'anna minhum, karena sebagian dari mereka kisisina, ada yang menjadi pendeta, sisi pendeta, warubanan dan ulama. Sekarang kisisi itu pastor. Nah, siapa tadi ruban itu ya, kalau sekarang mungkin pendeta. Ulamanya orang-orang Nasrani itu namanya ruban. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka orang Nasrani yang dekat kepada Nabi tadi, la yastakbirun, tidak sombong. Kemudian karakternya seperti apa dijelaskan pada ayat berikutnya. Mereka yang dekat kepada Nabi, kepada orang beriman itu karakternya seperti ayat berikutnya. Maka tidak cukup baca satu ayat saja, harus dilanjutkan pada keterangan berikutnya. Ini yang harus dibahas betul-betul supaya tidak salah. Dan kalau berpegang pada satu ayat saja rusak, karena ini saling melengkapi ya. Termasuk ada ayat surat Al-Waqiah dikatakan la yamassuhu illa mutahharun, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Itu adalah bacaan yang mulia di dalam catatan kitab yang sangat-sangat tersimpan dengan kuat, maksudnya di Lauh Mahfuz. Kemudian layak masuk hilang, kalau tidak bisa menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Kata orang disucikan itu kemudian muncul arti orang yang bersuci atau malaikat yang jelas-jelas suci terus disucikan. Dan untuk mengerti itu ada yang lain. Innahu laqur'anun majid fi lauhin, surat Al-Qur'an. Sesungguhnya kitab ini, Quran adalah bacaan yang mulia, masih juga mulia, yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, yang ada tadi namanya apa Pak? Duplikat. Apa? Duplikat itu sama dengan aslinya. Sama, tapi perlakuannya berbeda. Kopi, fotokopi kalau asli mesti ditulis dengan bagi duit duplikat seperti apa. Tapi bukan ini seperti duit itu. Ini yang harus dipahami sehingga kita menyentuh Al-Quran itu asal diri kita niatnya menghormati dengan kondisi. Tapi baiknya tetap wujud seandainya dengan kentut lah. Tapi kan tidak apa-apa, karena dengan dasar tadi yang tidak boleh dipegang dan dipegang itu yang ada di tapi utamanya penghormatannya lebih baik kalau baca Quran dengan suci, karena niat kita suci. Ini yang harus tidak wajib tapi dianjurkan, diutamakan. Dalam kitab kita semua dianjurkan baca Quran dengan, karena sudah diniati ingin mendapatkan informasi dari yang Maha Suci. Nah, orang-orang yang sangat perhatian kepadamu, orang-orang Nasrani itu seperti apa karakternya, pribadinya, dilanjutkan pada ayat berikutnya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin.
pendeta, orang-orang alim di bidang agamanya. Maha Quran unzila yang diturunkan kepada utusan Allah yaitu Muhammad. Taruh, inilah bahasa yang indah, campuran terang yang tidak diturunkan kepadamu tapi diturunkan pada utusan Allah. Karena pada hakikatnya semua kitab yang diturunkan kepada utusan Allah itu sama, terutama masalah keyakinan bahwa semua harus la ilaha illallah, semua sama. Setelah munculnya perbedaan itu karena dijelaskan bahwa dirubah-rubah. Taruh kamu melihat Muhammad, ada Rasul dan Muhammad kan sama. Ayunahum, mata mereka, dengan maknanya rasa berikat mereka, mata mereka. Tapi itu meleleh keluar bercucuran minadami air mata. Kalau mendengar Quran dibaca, dia tuh sampai berbes kalau apa? Berbes begini apa Pak? Oh nangis ya. Kalau ada mau coba tuh akan berbes milih bermati. Pak Rojiki atau karena memang apapun dari keterangan yang mereka kenal, dari kebenaran yang mereka kenal dari Quran benar sekali cocok dengan kitab mereka apa kitabnya Injil. Berarti informasinya benar. Maka sampai berbismillah. Alhamdulillah aku menangi apa? Menangi apa? Menemui orang yang kita harapkan yaitu Muhammad membawa ajaran agama yang benar. Maka dia bersikap dalam hatinya. Ya uluna mereka mengatakan berikrar Rabbana ya Tuhan kami amanah, betul-betul kami percaya. Maka untuk itu kami betul-betul percaya kepada ini adalah Nabi Muhammad, ini pengikut Nabi Muhammad yang diinformasikan dalam kitab Injil. Karena mereka ulama, mereka adalah tokoh-tokoh agama yang mengerti tentang isi Injil. Begitu-begitu saya orang yang abal-abal maksudnya beko-bekonya atau masalah grassroots orang di bawah itu. Mereka ahli. Maka begitu mendengar ada Nabi Muhammad membawa kitab Quran, dia mendengarkan. Ternyata isinya betul-betul mengagumkan. Tidak jauh berbeda dengan Injil. Maka dia mengatakan, amanah kami percaya. Yaitu ya Allah, waktubna catatlah kami dengan daftar diberikan KTA. Acara saya ini KTA nomor kartu tanda anggota ma'asyidin bersama orang-orang yang bersaksi bahwa yang disampaikan Muhammad Al-Quran itu benar 100%. Mengatakan seperti itu. Ini seharusnya diteruskan ke sini oleh Pak Safi, Pak siapa tadi? Pak Safi ini dan Pak Safi. Kudu diteruskan orang ayat kita. Benar, tadi membaca mengambil dalil itu jangan seperti orang gila. Namanya apa? Setengah. Orang gila, orang Jawa itu mengatakan setengah. Setengah. Mana orang kebak. Dalil itu harus sempurna Pak, ini harus dipahami. Dalil tidak hanya comot satu kata saja digunakan untuk mengalahkan dari orang lain, harus sempurnakan. Orang sekarang itu masih seperti ini atau tidak? Masih atau tidak? Tidak. Jadi sampai seperti dia mendengar mau dia dengan mereka dengan Quran malah menjatuhkan Quran. Maka dilanjutkan ini sikap mereka pada Nabi dan umat Islam pada waktu itu, sehingga akhirnya wa ma
نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Ulang lagi. Wamanana, mengapa kami tidak akan percaya kepada Allah? Mengapa kami tidak boleh percaya kepada Allah? Wa ma ja'ana al-haq, dan apa yang datang kepada kami berupa kebenaran, yaitu Quran. Mengapa kami akan terhalang untuk percaya kepada Allah dan kepada Quran? Padahal wanat mau kami berharap nawang ngarani kemecer atau kemecer pada jadwalnya amat sangat kepingin. Itu namanya bahasa Arab natmau, toma itu apa? Anak toma itu harapannya sangat besar. Seperti anak yang ada orang punya kerja, dia lewat selera-seliri di depan orang punya kerja, jadi berharap agar dipanggil. Ini adalah makanya itu anak-anak itu punya sifat tomak. Itu anak, maka ada anak yang dilarang oleh orang tuanya karena orang tuanya merasa jatuh kalau anaknya ini masukin kalau jadi anak mau diberi mesti ganti undang. Setelah itu akan memberi nilai bahwa ini memar atau digain mangannya kurang. Maka ada yang orang tua dengan keras, kalau ada orang yang kerja tidak boleh kamu datang ke sana. Tapi anak-anak ada anak yang pintar, dia memang dipanggil ojo mangan kono ya ada urusan beli panganan. Ketika dibawa masuk oleh orang itu ditawani, akhirnya karena ditawani mesti walaupun dipesan orang tuanya disuruh jangan sampai mau kalau jangan suka mengambil milik orang maka jawaban mau. Ketika ditegur orang tuanya jawab apa? Saya tidak minta, saya ditawari, dikasih ya. Itu anak yang selain terjadi maka kalau saya ingat ketika itu orang tua saya kalau ada sana pergi ke sana bawa jarum dan benang. Apa maksudnya? Sana datang ke sana bawa jarum dan benang. Nah, untuk apa? Nyungki upo kan itu biar mentalnya jatuh. Upo dos dasar kan di suatu itu maksudnya mengancam. Jadi kamu berarti seperti itu kalau kamu sampai minta atau datang ke tempat orang yang kerja. Tapi orang yang tidak berpikir bahwa ada orang punya kerja nimbrung langsung ikut datang walaupun tidak diundang umum ada malam gratis. Maka sekarang beritanya dia ya baru tanda bukti untuk datang ditarik kalau tidak sabar nanti dan begitu nimbrung. Sekali lagi wanat mau padahal kami berharap sangat ingin sekali ayo kita Rabbuna
agar Tuhan kami memasukkan kami, mengumpulkan kami ma'al qaumi bersama kaum as-sholihin yang baik-baik, agar kami ingin besok kumpul di surga bersama orang-orang yang soleh, orang yang baik. Nah, kok sekarang juga jangan dekat-dekat dengan Islam. Untuk membuat Islam itu menjadi tidak laku, dibuatlah image-image negatif seperti intoleran. Pada paling toleran itu orang Islam, tapi dikatakan intoleran. Ada lagi garis radikal. Ada batasan radikal. Mereka yang melakukan itu memang sengaja dikaderkan oleh mereka, sehingga seperti Samrozi itu mendapat dana, dapat uang, terus setelah yang selamat dijadikan dakwah kemana-mana untuk membuat deradikalisasi. Mereka itu orang dari Lamongan, anak Sare, mondoknya Turki. Terus dihubungkan dengan Abu Bakar. Itulah kondisi. Maka anak kita hati-hati, jangan sampai mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan Islam. Sampai seperti itu dalam upaya memadamkan. Itu ada dalilnya dalam surat Shaf atau surat At-Taubah. Yuriduna liyutfi'u nurullah. Mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah, Islam akan padam. Tapi wallahu mutimmu nurihi walau kariha kafirun. Tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya sekalipun mereka tidak senang. Surat At-Taubah dan surat As-Saff persis kata-katanya. Sekali lagi, ngaji itu harus sempurna, jangan yang diaji yang debatnya apa? Sejibul mapantu. Apa itu? Surat Ikhlas, Falaq, Nas, kalau ayat kursi. Nanti sana mengkuir kenongguan bentuk, tenang. Terus yang lain tidak dia. Sampai-sampai jauh-jauh di kampung kami daerah itu ada kelompok, namanya kelompok Fidah. Fidah kubro, Fidah itu tebusan, kubro itu besar. Jadi kalau ada orang mati dibacakan surat Ikhlas 100.000. 100.000. Padahal di dunia Arab juga adanya 20.000 atau 12.000. Tapi di Indonesia menjadi namanya berkembang. Di sana namanya Atakoh. Atau kemerdekaan membebaskan, tapi di sini menjadi Fidah. Fidah itu tebusan. Kalau ditebus berarti menurut keyakinan kita apa Pak? Orang yang ditebus itu mesti sudah positif masuk. Ya kan? Kalau kita melakukan itu, tapi tidak berarti kita positif kan? Keluarga kita yang mati itu pasti masuk neraka. Buktinya ditebus gitu loh. Jadi kita api baca surat Ikhlas 100.000, tapi efeknya yang tidak bagus, yang membuat. Ketika kecil saya ikut, tapi sekarang sudah tahu itu tidak ada dasarnya. Ini yang harus dipahami. Banyak yang itu karena dia yang menambah sendiri hanya dengar apa yang ditebus berarti tidak akan masuk neraka. Padahal orang nebus itu karena positif dia masuk, maka ditebus. Maka hati-hati Pak Haji kalau negara-negara ada aja ikuti kelompok Fidah kubro. Fidah itu tebusan, kubro besar-besaran. Itu jangan sampai kepencut. Wah, pas dengan kan karena sudah ditebus berarti pasti masuk surga karena sudah ditebus. Padahal di efeknya tadi kalau kita tebus berarti ini positif. Seakan kita medali Allah, dia masuk neraka. Ini yang harus dipahami dalam sikap kita beragama.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Ulang lagi. Kemudian Allah memberi anugerah, memberi pahala bima qalu, karena ucapan mereka, karena mereka mengatakan kami percaya, kami akan tetap percaya pada Allah dan kepada Al-Quran, kami berharap bisa terkumpul karena ucapan mereka. Tapi mestinya ucapan itu ya lalu dia berdua, mereka berdua diberi pahala apa? Jannatin, surga tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawah surga itu ada beberapa sungai. Kalau sudah seperti itu khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Hanya karena ucapan tadi. Apa tadi? Kami beriman pada Allah, percaya dan kami yakin sampai bercucuran air mata. Maka air mata yang keluar pada waktu kita berpikir tobat itu bisa memadamkan api neraka. Maka ada anjuran dengan sholat malam sendiri bisa nangis, itu termasuk jaminan masuk surga. Nangis tenang, orang nangis pakai gerabang nggak bisa itu dikasih gerabang. Jadi ada salah satu 7 orang yang akan masuk surga, yaitu orang lain sedang tidur, dia bangun sholat malam, air matanya bercucuran. Bercucuran itu keluar, tidak hanya berlinang, bercucuran air matanya. Yang satu cara mendapatkan ampunan dari Allah. Biasanya itu saya ngomong, kadang-kadang kalau salah dilatihkan ngomong, ada orang yang kemudian pergi bersama menginap di hotel dan takut, Pak, saya tuh ingin tobat, terus saya tuh mudanya tuh sangat banyak dosa saya. Untuk jawab itu saya jawaban tapi sambil sak kenal ya. Justru wong sing iso tobat kuwi orang yang pernah berdosa. Orang yang tidak pernah berdosa mau nobati apa? Kan rasional. Maksudnya bahwa nanti teruskan setiap orang pasti pernah berbuat dosa, maka kita itu tobat, batu bilai. Nabi kok sampai istighfar terus, diingatkan saja kan sudah dijamin masuk surga istighfar. Sampai Nabi, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang tobat, bersyukurlah dengan juga orang yang tobat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah menjamin kita, memberikan kesehatan kita surga di akhirat. Maka setiap habis sholat kita dianjurkan istighfar dan tobat. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Akan diperpanjang ya monggo. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dipanjangkan monggo, pendek juga cukup. Astagfirullah wa atubu ilaihi.
supaya tidak terlalu ekstrim, orang panjang dan tidak baik. Contoh nabinya astagfirullah, astagfirullah. Tapi kemudian ditambahi waktu wilayah kita istighfar, nanti tobat tidak akan mengulangi kejelekan yang pernah kita kerjakan. Wadzalika seperti itulah jazaa muslimin, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka sekali lagi hidup ini adalah kita menanam kebaikan, jangan menanam kejelekan. Buat jelek orang itu gampang, dijodoh ini langsung marah, dia jelek. Tapi membuat baik sudah dikasih parcel saja tidak benar karena oleh tempat dunia oleh hati. Dan itu jadi ini sekali lagi untuk kita yang paling sulit itu berbuat baik. Maka sampai Allah menggambarkan wa ahsin, berbuat baiklah. Amal sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kita dosa apapun tidak pernah langsung diajar, disiksa. Tapi kebaikan kita selalu mengalir dari Allah, itu kebaikan-kebaikan. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 77, Fattabi bima taqwa, carilah apa yang diberikan Allah padamu untuk akhirat. Dan untuk akhirat, jadi kita sekarang berbuat ini untuk masa depan kita. Sudah kita hidup di dunia sudah cukup apa yang kita butuhkan, tapi kita cari ke akhirat. Maka sampai beraksin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Betapa baiknya Allah kepada umat manusia. Dosanya tubuh hidup masih ditunggu, sadar, minta maaf kepada Allah. Itulah sampai ada hadis, seandainya kamu dosanya sungguh langit, kamu datang menghadap Allah, mengharap Allah akan mengampuni, akan diampuni. Tapi ini juga kalau tidak dipahami cermat juga bisa berbahaya. Walaupun orang besok besoknya kapan? Itu sampai Pak Nosewu kita itu ada membuat hadis tidak berpikir dan baik. Ada menerangkan bahwa umat Islam itu pecah menjadi 73. Sebagaimana umat dulu Yahudi Nasrani juga pecah. Ada aliran-aliran. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Coba bayangkan. Berarti kan yang masuk surga itu umat Islam hanya berapa? 73 bandingkan 20. Yang masuk surga hanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan, dan kasihan mereka Islam semua tapi masuk neraka. Ini ditangkap oleh saingan kita. Ngapain kamu masuk Islam? Kalau yang masuk surga itu hanya jadi lebat 27%, sekarang 73 masuk. Maka itu kiai ngomong orang dipikir, akhirnya ditangkap mereka. Ngapain kamu masuk Islam? Kalau Islam yang masuk surganya. Ini hati-hati Pak, kalau tidak ada tipu balik itu jangan cuma dalil atau menyelesaikan paham yang berbeda sampai tega memasukkan neraka kepada saudaranya sendiri. Nauzubillah daripada Nabi cukup ringan. Maka Nabi layar pada malam mengucapkan la ilaha illallah saja bagus dosa, apalagi berbuat baik. Dan kok masih disyaratkan hanya satu saja. Maka sering saya sampaikan bahwa Islam itu jangan diberi tambahan embel-embel di belakangnya. Yang merusak itu ditambah embel-embel. Islam ini itu rusak. Walaupun tujuannya Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Nabi jelaskan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu menjalankan apa yang kami bawa dan dilaksanakan oleh para sahabat. Kan simpel kan? Tapi sekarang kemudian dimunculkan Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompok sendiri dari, yaitu yang biasanya yasinan,
tahlilan, manakibat. Jadi mereka mencari sendiri. Ini yang harus dipahami. Sekali lagi, marilah kita biasakan untuk menganggap saudara semua umat yang beriman itu saudara. Inna minum waktu tidak usah dengan aliranmu konang naruh duwe mantu. Baik Islam aliranmu kok alirannya pakmu kok tidak perlu. Jadi seperti Islam ini yang perlu Islam beriman. Saya habiskan sendiri, saya tambah satu karena ini sampai makra. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ulangi. Walladzina sedangkan orang-orang kafaru yang kufur, tidak percaya, menolak informasi ini. Itu biasanya gitu ayat Quran itu jelaskan surga, jelaskan neraka, jelaskan orang yang beriman, jelaskan orang yang kafir. Pasti seperti itu agar kita itu dipersilakan mengambil jalan milih mengikuti kanan atau mengikuti kiri, mengikuti penduduk surga atau mengikuti penduduk neraka. Maka dikatakan balladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, orang yang menolak informasi ini, menolak ajaran Nabi, menolak agama Islam, bahkan mereka mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran yang ditangisi oleh orang-orang Nasrani tadi. Ulaika, mereka itu ashabul jahim, adalah pembawa tiket pemilik neraka. Sekali dari tiket itu sudah dibawa dari dunia. Yang kita ambil tiket atau angsuran untuk rumah di akhirat itu nggak memakai angsuran yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi maupun atau memakai angsuran sebaliknya. Hidup itu pilihan, hidup itu pilihan. Pilih yang mana monggo silakan. Lagi ini adalah pelajaran berikan Allah kepada hambanya agar sadar bahwa kalian besok pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menghadap kita berarti kembali, maka roh